dilarang memakai atribut Kafein. tinggi kafein, apapun kafein dilarang. Yang kedua, boleh memainkan lagunya kafein asal jika dipecat gitu kan. Udah itu logisnya. Oke. Nyeri hati jero gitu juga. Akhirnya teman-teman kafein sebagai pemilik karyanya akhirnya tidak mengizinkan lagi untuk membawakan lagunya. Nah, ini Konsep yang sekarang lagi ramai dibilang direct license sebenarnya is okay. Aman-aman aja sebenarnya ya. Yang bikin ramenya ya gitulah pokoknya. ya sebetulnya begini ya. Saya sih Beres-beres gitu. saya dari dia cabut dia udah kelihatan. Oke. Men, orang resign ayeuna. Cek urang. Pemikiran beuteung urang opatan Cukup berat sih sebenarnya karena nge-branding membuat rebranding dari vokalis tuh paling susah sebenarnya karena kan orang rata-rata matanya tuh biasanya ke frontline dulu. Betul. Ya jadi saya dibanding-bandingin ya pasti wajar sih. Wajar. Ya, banyak yang kejadian kayak gitu. Mental terutama untuk vokalis-vokalis yang next dari penggantian vokalis sebelumnya. Nah itu kan dulu Kang Rudy ya. Kang Rudy itu ada problem waktu itu. Nggak di kafein lagi. Ben sama dia. Ada problem nggak sih Kang Ben? Sebetulnya ya balik ke tahun yang Pak, iya rame ya. Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis doang, tapi kita juga ngomongin sisi lain tentang industri musik yang jarang dibahas sama orang-orang. Gue Eri, mari kita bahas. sebetulnya masalahnya Itu kenapa sih sebenarnya ada masalah? Masalah kerikilnya udah lama sebetulnya. Jauh sebelum ada pemberitaan ini ya. Berita-berita sekarang lah ya, masalah pencipta segala macam. Kalau si Kafein memang udah berapa tahun yang lalu akibatnya ya tidak konsekuensi ya. Ya. Bukan berarti tidak boleh. Waktu itu dia mulai manggung sendiri 2008, 2010 kalau nggak salah. Mulai manggung sendiri. Dia bilang, Ben, saya mau ini besok aja, tapi kalau bisa masih ada kontribusi ya gitu kan. Ya, udah sampai sekarang nggak ada. Setiap main dari dulu. Nah, itu kerikil awalnya, tapi masih toleransi, kapan masih toleransi gede lah. Sama yang kayak Yari bilang. Tiba-tiba di medsosnya si Kafein kan. Orang-orang kan ngeteknya kafein kan. Karena tahunya kafein. Karena kafein kan, terus tiba-tiba nah orang nak didinya ceng nah saya main. Oke. Udah gitu kan? Benar enggak? Kalau kita tanah sarua jeung urang. Jadi saya nggak bisa nyalahin si netizen ya, penonton nggak bisa kan? Iya, tapi si penonton yang tidak menahu taunya kafein, nah itu taunya kafein kan? Iya, karena brandnya orang kan tahu brandnya. Ngetek ke kita ke semua. Malas aja nge story lagi dia ngapain nge-mention lagi gitu ya? Men-story lagi kan balikin lagi. Urang nawa didinya gitu kan? Di situ kan? Oh ya udah main sih. Ya begitulah Kejadiannya. Sering gitu. Selalu begitu. Akhirnya titik terberatnya di kapan tuh Kang? Sampai akhirnya memutuskan untuk jadinya tidak bersama lagi gitu. Ya visi mungkin ya dari akhirnya dia permasalahan karena kita memang itu tidak ada manajemen ya saat itu. Oh jadi waktu itu saat belum ada manajemen yang memegang lagi. Belum ada kejadiannya lagi. Jadi akhirnya kan kita berkeputusan apalagi masalah Cienma sensinya. Iya betul. Gitu ya. Ya akhirnya dia mau masuk. Ada yang mengundang untuk bikin lagu katanya ya. Oke. Soundtrack film. Saya tawarin juga, kenapa nggak sih kafein kan? Oke. Akhirnya bilang, malah saya sendiri. Tapi Ben dia pengennya saya sendiri katanya gitu. Bingungnya, nahan kumahannya, manajemen nggak ada ya. Tapi nelfonnya ke saya, ke Yudi enggak. Oh Kang Yudi enggak? Padahal grup ada gitu ya. Kenapa nggak mau di forum? Nggak tahu setiap kali ngobrol ke saya. Duh kumahnya, nah hati di kafein nih. Terus si bosnya ini udah lagi kafein.
aing jadi nomor 2 kafein euy. Mane bibijil teh jeung urang bebarengan gitu kan. Orang di nomor 2 keun nya. Dalam arti ya sensitif ya mau ngomong terbuka ya. Jawaban yang ini apa? Soalnya aringan saukur cuman sekedar satu single ini mah kalau memang mau dilanjut nanti setelah itu kafein, sok urusin aja, pastiin. Saya minta kontrak juga sama si investor itu, gitu. Oke. Akhirnya dia produksi, saya tungguin, kasih materi, ini dengerin sama si bos, dengerin. Memang saat itu kafein punya single juga ya, malah udah take sama dia. Udah mau rilis juga? Mau rilis juga. Kenapa nggak dilarang saat itu? Jangan gitu dari ya itu kagok ya. Ya. Sensitif ya kalau masalah itu ya. Kalau udah masalah keinginannya, kalau mungkin masalah ego. Keinginan dan kebutuhan. Nah, mungkin itu. Kebutuhan itu pasti selalu nongol ya. Nah, itu. Bahasa kebutuhan selalu nongol. Ini saya bingung ya. Band-band kita, angkatan kita ya. Kalau kenapa nggak ngobrol, kenapa nggak terbuka? Karena masing-masing tahu karakter. Oke. Ya, kita yang harus ngalah si kafeinnya. Akhirnya Ngalah, sok aja lah. Cuman bukannya sayang ya Kang ya, orang yang lebih banyak jadi yang lebih ngalah ke kepentingan yang perseorang gitu. Nah itu orang Sunda cek Ariel mah tuh tengenahannya, berarti bingung ya orang Sunda. Harusnya kalau misalnya kita yang tadi bilang AABB gitulah sekarang mah gitu, nggak usah dipikirin dulu, enak. Dia emang mikirin kita nggak? Waktu dia pergi sendiri, mau mikiran orang-orang kan? Tapi kita semua kan mikiran si Ben, kalau kita kan, si Ben kumaha. Karena hajat hidupnya sebenarnya kan berjuangnya dari Ben. Iya, saya mah mikirin Ben, kena hantu si Ben. Atau mungkin dia harusnya nih harus saya ya, Ben, orang panggil yuk, ketemu ya sama investornya yuk, duduk bareng. Nggak ada niat itu? Nggak ada nawarin gitu. Ya, karena kekagokan teh ya sok we lah. Ya udah sok tawarin kafein. Ditawarin nggak juga? Katanya ditawarin. Ditungguin sama saya teh kan. Dan menjanjikan juga bahwa nanti setelah rilis single saya keluar, harus ke si kafeinen. Ada bahasa itu? Ada bahasa. Tapi tidak direalisasikan? Betul. Itu mah udah klasik. Udah klasik ya? Udah, maksudnya udah diobrolin. Terus tungguin saya menjelang lebaran saat itu kan. Sampai kamu lebaran. Baik, kumaha si bosnya kan di luar kota Oh, bosnya lagi di luar kota. Sok atuh tawarin ke yang lain. Sok atuh tawarin ke yang lain. Dia menganjurkan gitu kan. Daripada bisa nunggu gitu. Ya kalau emang lu masih maksimal mau ngomong aja gitu. Kontrak weh si kafein. Iya. Mau rilisnya lu duluan sendiri silakan. Kafein setelah itu dari satu label yang sama. Itu lebih gampang. Saya tahu sistem itu pasti satu labelnya tenang we gitu kan. Iya, lebih tenang kan? Lebih enak. Lebih gitu enak, kan? iya benar. Besok lah bisa ada label lain. Ya, dengan ketidaksengajaan kita ngobrol berembuk lagi, udahlah kita jalan sendiri. Oke. Mau jalan sendiri. Tapi dia single. Udah jalan sendiri. Mungkin dia bebas, nggak ada ketekatan si kafeinnya, mau kemanapun kita jalan sendiri, mau kemana-mana cuek kan. Ya udah, saya mau siapin jalan sendiri nih. Akhirnya kemana kafein? Rencananya? Tidak sengaja aja. Ketemu dengan salah satu label. Publishing dulu nelfon. Oh, publishing dari Harga Suara. Oh, publishing yang lama yang waktu Yang lama. Okay. Mau ngobrolin soal materi yang lama. Mau diperpanjang nggak perjanjian publishingnya? Dengan ketidaksengajaan dia, saya juga terlontar sendiri. Mbak, kayaknya perpanjang deh lagu-lagu yang lama. Kan 3 album, 4 sama The Best ya. Ya udah, kalau gitu mah, Mbak bentar, saya punya single, mau nggak? Cuma nawarin gitu doang. Baru yang selasanya saya mau ngeset jalan sendiri. Mau akhirnya? Saya kasihin, boleh mas kirim aja dulu. Dikirimlah akhirnya. Dikirimlah satu single itu. Ini bukan demo, udah master. Oke, ya udah. Tunggu ya Mas Benny, sorenya dia nelfon. Deal. Oke, si Bu mau. Buyung mau. Salib laporan ke anak-anak. Ini ada yang mau label. Mau nggak? Mau, semuanya bilang di grup. Berarti singkat ceritanya kafein udah langsung akhirnya diterima oleh label yang ini gitu, yang gede ini. Yang gede ini udah. Udahlah, ayo. Akhirnya datang kontrak. Datang kontrak dan diminta untuk menandatangani itu. Saya nanya dulu, Ruth, nggak apa-apa nih. Kalau
kita masuk Pelangi, lu dengan soundtrack film nggak apa-apa, dah nyantai bos saya mah, ya udah datang ke Bandung. Oke, Si datang. Rudinya tanda tangan sama kita, tapi belum tanda tangan gitu. Oh gitu. Tapi kontrak yang ditawarkan dari si labelnya Kafein yang akan mengambil Kafein lagi ini ditandatangannya oleh Rudy juga nggak? Mau ditandakan dia stop Harus ya. dulu. Oh stop. Yang udah tanda tangan Ya kan kita sebenarnya berempat. harus, karena kita masih yang personal. tanda tangan berempat. Kan masih personil soalnya. Iya, dia mikir dulu ini eksklusif enggak gitu. Ya pasti eksklusif lah kalau label. Ya pasti atuh. Gua datang cuma bawa karya doang. Rame. Gua Oke, gua terus? punya karya doang. Buat amunisi ke depan nggak ada. Kebetulan ini ada label bisa dibilang label besar kan ya, label lama. Ya kita tinggal bawa karya, bikin yang bagus. Oke. Berarti kan dia mendistribusikan, mempromosikan itu kan belum budget gede. Dan akhirnya tidak terjadi. Alhamdulillah, maksudnya tidak dari sendiri, tapi akhirnya jalan. Jalan akhirnya tetap jalan akhirnya berkontrak lah Kafein dengan. Belum, nggak jadi kontrak. Oh, gagal. Dia tetap nggak mau. Oh, oke. Gitu. Jadi di situ perbedaan visi yang terjadi setelah bertahun-tahun akhirnya nyambung kumulatif gitu ya. Disitulah bomnya. Dan akhirnya sampai akhirnya Kafeinnya berkontrak dengan label yang besar ini yang menawarkan ke Kafein. Akhirnya Rudy tidak ikut serta di sana akhirnya. Ya. Itu akhirnya dikeluarkan atau Rudy langsung ngucap itu saya resign aja. oh mundur berarti. Mundur saat itu juga. Oke. Oke. Lewas kurangnya. Salah momen, ngomong enak kudu ngobrol ganti vokalis. Sementara Kafein udah berkontrak akhirnya tanpa vokalis. Belum. Oh, belum. Dibatal semua kontraknya. Dibatal semua kontrak. Gitu. Karena ya vokalisnya kan Lumayan tidak juga ada. ya itu ya prosesnya. Proses lagi setahun saya baru Padahal audisi. kita udah tanda tangan ya. Setelah menemukan Chicken berarti akhirnya deal akhirnya fix dengan si label ini ya, barulah berjalan. Saya bukan berarti tertuju ke situ lagi ya. Saat itu tuh coba lagi aja penasaran. Mau ke label A, B, C ataupun investor ataupun akhirnya kita jadi sendiri, nothing tulus lah. Oke. Dengan vokalis baru kita punya karya lagi nih baru. Oke. Saya tawarin lagi pertama ke situ lagi. Oh ini mau tertarik nggak nih? Saya sudah ada. Dengan vokalis udah baru? tenang lah, udah beres semuanya. Ini perubahan baru nih, format baru mau nggak? Oke. Ternyata dia mau. Oh ya udah akhirnya berjalan lah. Ya rezeki dari situ Oh ya. iya betul. Sudah tanpa Rudy berarti. Ya. Oke. Tapi kan setelah itu tuh terjadi yang aku dengar gitu, dapat info ada perseteruan lagi di mana akhirnya katanya Rudy itu akhirnya teman-teman Kafein sebagai pemilik karyanya akhirnya tidak mengizinkan lagi untuk membawakan lagunya. Nah, ini sekarang lo dicerita. Itu benar ya, kemarin banyak lagunya Kang Yudi ya Yudi, di sini ya. ya. Akhirnya itu emang ada statement itu Kang. Ada aja bilang ada. Ya. Cuman gini. Sebelum dia mau Karena berbicara kontrak mah harus tegas ya. Iya. Supel dan tegas. Kalau nggak Jadi- ngomongin jadi kagok ya. Betul nggak? Jadi gini, sebelum pembicaraan bahwa Rudy nggak boleh bawain lagu itu, kita sempat bikin perjanjian. Jadi bikin perjanjian dengan pasal sekian dan semuanya disetujui oleh Rudy. Dengan Rudy tanda tangan kan pasti setuju lah. Iya. Dan itu pun nggak langsung ya Ben. Itu nginep dulu sih kontraknya ke rumahnya berapa? Sehari 2 hari? Sehari lah. Sehari. Kalau sehari kan Dua hari lah. dua hari. Berarti kan udah dibaca. Sudah dipikirkan Ah, sebenarnya. udah dipikirkan. Oke. Dengan membawakan satu lagu nominalnya sekian. Oke. Nominalnya sekian. Udah. Berarti Oh ada beberapa ini ya, Ya. pertimbangan. Tapi waktu itu berarti kalau membawakan masih boleh, tapi harus membayar. Ya, harus Oke. bayar. IPL kemudian bahasa namanya. IPL. Namun bahasa Izin publishing pemakaian mah lagu. untuk direkording Performing IPL. right IPL lah. kan ini Ya. performing right kalau manggung. Jatuhnya mungkin bahasa sekarang lebih cocoknya ke direct license sebenarnya. Ya, Ya, oke. betul. Nah, udah gitu. Itu tanda Oke. tangan, Setuju ya? Setuju dengan tanda tangan. Boleh berarti sih sebenarnya setuju lah. kayak gitu boleh sebenarnya. Berarti setuju lah. Dan itu nanti sok atau ketemuan atau dibalikin atau nggak dibalikin maksudnya ketemuan untuk tanda tangan dan akhirnya dia nggak mau ketemu juga dan akhirnya si kontrak setelah tanda tangan kasihin ke kita. Oke. Meskipun setelah tanda tangan anggar Secara de facto. anggar we mawakeun. Bayar. Ada niatan bayar sih, cuman tidak sesuai dengan yang telah Oke, yang disepakati. ya. Jauh
yang telah disepakati dan akhirnya kita tidak mengizinkan. Akhirnya akumulasi lah jadinya dari teman-teman sebagai pemilik karyanya. Intinya begini sih, Benar-benar melarang, benar-benar. sebetulnya kalau secara toleransi, kalau secara sejarah si kafein ya, kita tuh udah barengan 26 tahun ya. 26 tahun. 26 tahun terhitung dari dicabut ya. Iya. Apakah egois atau poeken atau kumaha sih gitu kan? Bener nggak? Bener tuh? Iya. Saya dari dia cabutnya udah kelihatan. Oke. Ben, orang resign ayeuna. Cek urang. Pemikiran beuteung urang opatan Bener nggak? Bener banget. Saya udah Bener. ngasih jalan. Iya. Sok silakan. Iya. Nah, begitu mau masuk label, ditengahin sama label. Oke. Boleh kamu bikin single sama itu, tapi jangan nama Rudy. Karena kalau kamu namanya Rudy Kafein di sana, kan ini labelnya di sini Kafein. Setelah etika juga kan, makanya kalau saat itu jadi kita di label yang sama Rudy, nggak fine-fine aja. Ini enggak kan? Ini kan beda label. Iya. Saya paham secara etika di situ, tahu gitu. Oh, maksud si ibu. Tapi jangan pakai Rudy. Ya. Udah nawarin gitu di sini. Ya, nggak tahu tiba-tiba dia dikasih waktu 3 hari, akhirnya tetap ditanyain dia resign. Iya. Berarti udah pilihannya dia kan. Iya, betul. Resign. Jadi setelah resign pun saya masih mengajak. Oke. Terus ketemu yuk. Untuk dengan niat baik gitu maksudnya. Saya niat baik, ketemu yuk, Oke. ngobrol. Kita datang dan pergi baik, barengan baik. Ya kita ngobrol aja, mau gimana, kita lepas atribut, kita ngobrolin atribut. Ya lu, kan saya mau, lu jalan kan nggak mau gua nungguin ya. Bener nggak? Benar. Saya mau beberes juga nih kalau beda dengan gini, Ben, saya kasih kesempatan dong ya, mau jalan sendiri dulu. Ben sok nyari edisional weh. Kan kalau dibicarakan gitu mungkin beda cerita ya. Iya, Tapi dia pergi nggak mau ngapa-apa, dia resign. Itu kan perlu dapur meren yang berempat teh harus gimana? Betul. Duduk diam. Iya. Ya kita juga harus bergerak dong, Iya. gitu kan. Nah akhirnya dengan dia resign, terus dengan dia seperti kejadian itu diajak ketemu nggak mau. Nah hanya nu resign sebenarnya jika anu dipecat Iya, gitu kan. iya. Benar tuh logisnya. Oke. Jadi Gitu. nanti jero gitu juga. Saya aja nggak sudah toleransi seperti apa sih si kafein tuh? Iya. Ini cerita dulu ya, Betul. meskipun kita sebetulnya ceritanya 2 tahun yang lalu 2 tahun sih yang lalu. sebetulnya, Oke. karena memang di sini temanya podcastnya di IRI apa ya? Mari kita bahas. Bukan karena lagi rame sekarang juga sebetulnya, makan karena mungkin kita masih silaturahmi aja ya gitu. Oke, berarti untuk sampai saat ini tetap dilarang. Ya. Tetap dilarang karena udah ada tanda tangan sebetulnya. Dilarang Pihak maksudnya. dilarang membawakan lagu kafe. Di Larung kita masih Enggak, masih toleransi juga. Jadi gini, apa sih perjanjiannya itu kita bikin teh, jadi dilarang memakai atribut Kafein. Rudy kafein, apapun eks kafein dilarang. Yang kedua, boleh memainkan lagunya kafein asal kena lisensi Ya. dengan nominal sekian. Ya. Terus bla 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 bla. Oke ya. Nah, ini kenapa kita ngobrolin masalah hak cipta? Ini hanya sebuah band ya. Ya. Rudy masih bisa membawakan tapi harus kena lisensi. Iya, seperti yang perjanjian awal tadi. Ya, setiap band punya aturan kan. Oke. Kalau kita disamain dengan kondisi sekarang, mungkin yang di luaran itu vokalis solo ya. Kalau ini kan vokalis band. Kalau dia keluar dari band, masih nggak mawakin kunaon sih? Oke. Kan udah kamu mawakin nggak jadi dia tuh. Iya. Nah keluar gitu kan. Buat keluar lagi, dia tuh jika nyari hati gitu, padahal resign ya, bukan dikeluarin. Jadi mundur sendiri. Beda dengan band yang lain yang notabene-nya Iya. dikeluarin atau segala macam. Tapi Harusnya sekarang mah jadi biasanya benar sih tadi ngebahas itu, jadi biasanya kan kalau vokalis keluar band itu kan udah nggak boleh bawa nama atributnya lagi ya. Itu alasannya berarti itu semua. Kecuali si bandnya,
Waduh, apa itu? Ada apa ya? Abaikan. Ada yang jatuh, guys. Jadi alasannya itu semua. Kecuali kalau si bandnya Patum atau kita nih, si Beli jalan sendiri, saya jalan sendiri, bikin kafein udah istirahat dulu, saya bikin band lagi, beda cerita ya. Kok masih Benny kafein, Yudi kafein, Rudi kafein, silahkan. Oke. Bener nggak logisnya Iya. gitu ya? Tapi kalau kafeinnya masih ada, vokalisnya lagi mencari vokalis dan sudah ada vokalis baru, kenapa mesti ada Rudi kafein Iya, atau dua jadi dua iya lagi? betul. Itu akan jadi membingungkan publik juga. Membingungkan ini, terus masalah Benar offline juga kan pasar jadi juga jadi begitu. bingung ya, karena ada dua sisi. Ya, dua pihak yang membawakan sama lagunya. Jadi silakan itu kalau sama. misalkan yang masih senang bawain lagu dengan secara audionya vokalis lama, itu haknya silakan. Iya, dengerin. gitu. Yang Siap, berjalan ke sini di era 2023 ya sampai sekarang dengan kafein format baru, dengan lagu-lagu baru, dan mungkin seakan nantinya nge-recycle lagu yang berikutnya, dengerin aja lah. Iya betul. Jadi intinya sekarang mah harapannya teman-teman kafein bahwa lebih ya sudah sekarang sudah tidak satu rumah lagi, tapi tetap hubungannya ke depannya baik dan saling menghargai aja ya gitu ya. Saling menghormati semua keputusan-keputusan itu. Nah gitu guys. Jadi pentingnya kontraknya itu ya. Itu yang tadi udah dibahas di awal. Kontraknya kan. Oke, sekarang ngebahas yang lagi rame. Apaan? Velocity. Apa gini? Enggak. Itu mah anak-anak ABG lah ya. Akan tahu Velocity? Tahu. Nah kan teman-teman kafein tuh sekarang teman-teman ngikutin gak sih sebenarnya yang lagi heboh sekarang antara penyanyi sama pencipta? Sebenarnya kan ada kasus juga nih di kafein kan dengan hal-hal itu tadi yang diceritain. Nah menurut teman-teman kafein sendiri kalau sebagai pencipta ini karena lagunya banyak lagu hit nih, terutama di Kang Yudi ya. Menurut Kang Yudi gimana Kang Yudi bahwa perseteruan ini nih yang terjadi itu harusnya gimana menurut Kang Yudi gitu? Yuks ya. Sih. Agak berat nih pertanyaannya. Iya, perseteruan ini mah sebenarnya harus ada undang-undangnya yang harus disetujui dengan kedua belah pihak, dan itu benar-benar ya yang tidak ada yang merugikan sih sebetulnya. Betul. Dan itu juga ada beberapa yang bikin ramai itu, ada beberapa yang apa sih Ben, percikan-percikan Iya. yang bikin yang bikin ramainya ya gitulah pokoknya mah. Ya gini ya. Saya sih beres-beres gitu. jadi kalau saya masih nggak mihak siapapun ya. Tapi Semuanya kalau komentar yang penting ya tadi aturan mainnya jelas. Iya. Siapa yang kan kalau kita mah sebagai pencipta, Iya. sebagai musisi, semuanya yang ada di berita sebagai pencipta ya pasti kan secara nasional Indonesia harus ada yang mengkoordinirnya. Betul. Ya udah jujur kan koordinirnya gitu. Nah, maksudnya Jujur, siapa terbuka. itu teh? Iya, yang nanti mengelola nih, yang siapa mengelola hak cipta, royalti, siapapun orangnya nanti, ya harus jujur aja, terbuka gitu. Oke, open yang penting. Open yang penting. Sebenarnya kalau regulasi mah berjalan kan sekarang undang-undangnya juga kan sebenarnya sudah ditentukan ya. Iya. Dari mulai tahun 2014 sudah ada undang-undang yang fix Iya. untuk masalah hak cipta segala macam. Tapi di saat satu band Actionnya aja dengan gitu. next, walaupun aturan sudah berjalan, tapi kalau misalnya ternyata ada perjanjian internal seperti yang dilakukan kafein itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan sebenarnya ya. Karena mungkin permasalahannya hampir nyambung tuh, ini mah karena permasalahan kafein aja secara personality dan X-nya kafein, Oke. kan kita punya aturan sendiri aja. Iya. Tapi Selama itu disepakati. selama itu Di internalnya. disepakati di internalnya dan Iya. secara tetap ada pohon undang-undangnya, ya tetap undang-undang hak cipta sebetulnya. Akhirnya larinya ke situ sebetulnya. Bahwa misalkan ini kenapa? Ya mau aja gimana? Iya. Secara di sini aturan gini kan ini mah si kafein dibawain sama siapapun yang di kafe silakan, sama vokalis yang ini silakan aja. Cuman kan kalau misalkan sama vokalis profesional dibawain live, ya itu kan kita ngerunut aturan hak cipta aja, yang terbaik gimana gitu. Oke, berarti kan tadi ada clause atau perjanjian internal ya antara kafein dengan vokalis lama Kang Rudi gitu bahwa boleh membawakan lagu kafein asal bayar. Berarti sebenarnya secara konsep yang sekarang lagi ramai dibilang direct license sebenarnya is okay.
aman-aman aja sebenarnya ya, selama ada perjanjian yang resmi di antara internalnya gitu ya. Walaupun tanpa mengabaikan regulasi yang ada gitu. Ya. Ini mah karena sebenarnya bener sih. kalau nggak kita salah mah juga sebenarnya gitu gini kan, ya, sebenarnya nggak salah. direct tendency untuk si vokalis yang X ini Iya, sebenarnya betul. Karena untuk ada perjanjian. vokalis di luar kafein Iya. yang profesional yang dia sudah dibayar komersil, Iya. ya kita mah sesuai dengan aturan yang Regulasi berjalan. negara aja yang berjalan. Gitu. Ya boleh sih sebenarnya nggak ada masalah sih ya, seperti selama disepakati. Iya. Kesepakatan internalnya itu sebenarnya nggak Tuh ada kalau masalah. misalkan keluar kontrak, Dan direct license nggak salah sih sebenarnya. biasanya tinggal pada ngobrol musyawarah, tong sakitulah, Ya. seberapa tuh ngeunahna. Oke. Betul. Ya. Win-win solusinya berapa biar enak? Gampang atuh tinggal Betul. ngobrol. Ini mah tinggal tiba-tiba tanda tangan udah setuju berarti. Betul. Iya. Bener gak? Benar. Kalau udah tanda tangan berarti setuju. Iya. Benar. Kalau misalkan dia sampai saat ini nggak ada istilahnya mah nggak ada apa ya komunikasi atau apapun, Oh niat. ya berarti meren ya udah begitu berennya udah Iya. setuju dia. Iya betul. Nah terus kalau penyanyi lain yang mau bawain lagu kafein itu harganya sama nggak? Di rate nggak sih? Sebenarnya kalau Sama masalah vokalisnya yang X ini gitu. musik bener Harganya beda nggak sih? Maksudnya gini kan tadi harus ada. vokalis yang si kafein yang Nah, kemarin. kan harus membayar dengan nominal sekian. Nah ternyata kalau misalkan ada penyanyi lain yang membawakan itu perlu bayar juga nggak? Ya itu apa? Kan kita ada publishing. Nah betul. Jadi gini, Itu maksudnya regulasinya. Ya. Itu berbicara regulasi. Saya berarti. secara kontrak Yudi siapapun Berkontrak bulan dengan publishing kan? publishing kan. Untuk pengelolaan. Publishing itu kan wakil dari kita. Yes, betul. Kalaupun misalkan ada vokalis band, boleh nggak boleh lagu ini bentar. Saya ngobrol dulu ke publishing nih. Oke. Biar Etika publishing. komunikasi ya. Berarti publishing yang dealing. Misalkan dia ada yang bawa lagu kafein nih, kira-kira boleh nggak? Aturannya gimana publishing? Oke. So kita ngobrolin gitu. Nah, Masalah gitu. nanti nilainya kan nggak tahu. Iya, betul. Berapa ya? Dibicarakan yang penting. Bicarakan. Betul. Pernah sempat kayak siapa ya? Apa? Dulu tuh siapa ya pernah nanya Ben mengcover lagu kafein. Andika. Sandika ya. Oh, Andika ya? Aduh, Titans saya ya? ngobrol sama publishing saya. Dia dong. publishing ya, bro. Bareng. Tapi kan Ben, ya tapi kan saya ada publishing mewakilin. Saya ngobrol aja. Gitu. Jadi jadi gini kan ada yang dipakai live, ada yang dipakai recording ya. Kalau recording mah IPL kan ini pemakaian lagu. Itu juga kan masih nggak tahu berapa. Tergantung lagunya. Katanya sih tergantung dari lagu itu di YouTube-nya seberapa. Ya, tergantung. Ada nilai. Kalau lagunya tidak hype gitu ya, tidak lagi ini, mau diangkat lagi kan nilainya beda. Oke. Gitu kan? Oke. Iya benar sih kayak gitu sih. Karena teman-teman sudah menguasakan ke pengelola. Biar Kalau pengelola saya yang begitu. berdealing. Tanya ke publishing. Ya itu sebenarnya kalau itu berbicara regulasi yang berjalan. tentunya, Regulasi yang gitu. berjalan. Saya saat ini bisa kapain gitu. Tapi memberlakukan juga ini nggak sih maksudnya kayak direct lesson itu berarti saat untuk pilihan awal lebih ke biar dikelola oleh pengelolanya dulu berarti ya. Tanyakan dulu, koordinasi dulu gitu. Berarti itu yang dilakukan oleh KPI nanti ke depannya. Komunikasi dulu, Komunikasi dulu. baik itu mau dipakai live atau baik itu mau dipakai di YouTube atau baik itu mau dipakai recording ya, rekaman lah gitu ya, merecycle gitu ya. Ben atau Yud boleh nggak? Oh bentar saya tanya dulu. Oke. Kan ada wakil yang dikuasakan. Komunikasi sama publishing, misalnya dia ada yang lagu ini. Dan kadang orang juga nanya, kan mana penciptanya gitu. Nah itu yang kita kasih pembelajaran informasi dulu sama kitanya. Oke. Jangan saya sudah menguasakan ke ke si publishing. Harusnya gitu. Dia harus ngobrol dulu sama si publishing. Jadi Oke. baiknya gimana gitu. Iya betul. Karena aturannya begitu ya. Aturannya gitu, karena kita di kontrak ada kalau misalkan harus begitu aturannya kan kadang memang benar orang lain tuh kan kamu Yuda secara industri saya terangin dulu secara industri si pencipta itu dikuasakan ke ini. Nah nanti saya ngobrol dulu next selanjutnya kamu yang maju dengan publishing. Oke. Gitu aturannya. Ya, aturannya memang bukan gitu. sama kita, sama polisi. Gitu ya. Betul. Karena ada nilai kan kita ada sharing sama publishing. Iya. Kayak gitu mau gawe atunya. Mau gawe orang banyak. Sepotong. Oh, Ben ada suka tuh. Iriin aja.
saya yang maju, benar. Oh gawe nya. Nggak ada kerjaan. Ya kita kan udah ngasih perwakilan. Betul. Pokoknya mah dari prinsipnya, mindsetnya Kafein seperti itu ya. Masalah hal lagu, karya cipta dan lain-lain. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lagi ke depannya Kang ya. Maksudnya dengan hal-hal yang sudah dilakukan itu menjadi suatu solusi yang baik untuk hubungan antara Kafein dengan mantan personilnya, ex-nya, dan tetap bisa tenang juga dengan jalan dengan vokalis yang baru dengan karya-karyanya. Begitupun si ex-nya bukan berjalan dengan jalan sendiri gitu ya. Jangan sampai. Kalau mau sih saya saran dari saya ya, maksudnya ex-nya band gitu ya, vokalis, bikin aja karya yang bagus. Iya. Biar bisa dia bisa jadi branding dia sendiri. Branding dia sendiri. Karena yang ini juga saya nge-branding dia juga loh. Kayak bilang misalnya si vokalis, gua sih nge-branding dia dengan lagu baru nih. Berarti keinginan Kafein tuh lebih ya punten ya, maksudnya para ex ini sudah aja bikin brand baru lagi gitu. Lebih gitu aja, biar nggak saling ganggu. Iya, bener kan? maksudnya gini, jadi lu mindset gitu ya, lu introspeksi dulu. Lu harus pede dengan gue vokalis gitu. Iya, betul. Harus punya karya yang bagus, harus yakin gitu. Harus berkarya Dan pasti ada sendiri. jalan kok, pasti ada jalan. Memang bagusnya Ini juga seperti berproses itu. juga kan. Iya. Emang Jangan sampai tumpang tindih ya. Iya, maksudnya kalau dia membawakan lagu yang dulu, seolah-olah dia juga second chance lagu dulu, misalkan dia bikin record lagu dulu. Ya tetap aja dia nge-branding ke segmen sekarang. Iya. Betul. Itu 24 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu lagu itu. Ini vokalis bekerja keras lagi untuk nge-branding ke segmen sekarang, dibawain dengan vokalis itu terutama ini highlight banget nih kata-kata barusan Kang Benny itu. Ya emang berkarya lagi aja lah. Iya. Gitu ya, highlight banget menurut aku sih, itu highlight banget karena ke satu posisinya dia band ini. Iya. Ya kan? Karena bandnya masih jalan, dia jalan sendiri. Ya, terkecuali kadang-kadang ya mungkin ada beda cerita, kalau solis beda ya. Bingung juga yang sekarang lagi ribut ya. Iya. Itu ada pembicaraan lanjut lah, itu mah lain, beda kasus. Itu jadi pelajaran aja, kita penonton menyimak ilmunya lah. Betul. Oh ini begini, oh ini. Jadi kita juga nggak pilih salah satu. Jadi kita yang terbaik aja lah nanti. Iya benar. Kumaha? Dengan aman kan? Ternyata kan ini perseteruannya lumayan ya. Ceritanya banyak dan rame gitu. Makanya gini. Mentalnya kuat. Nah, ini salah satu bentuk mental dia ya, makanya kemarin Ben datang sini mau ngebahas, biar datang bikin juga. Jadi satu pembelajaran. Kedua dia bisa semua band itu punya aturan. Iya. Kita berangkat bareng, di rumah itu bareng, kerjain bareng. Oke. Gitu. Benar. Ya mudah-mudahan lancar jalan. Amin kan. Ya Dan kita mudah-mudahan kalau dengan niat baik malah pasti ada jalan. Iya benar. Pasti ada jalan sih. Tinggal kita nge-brand lagi dia yang kita kan nanti akan keluar single ketiga nih ya. Oke. Nah ini yang mau tanyain. Nah ini rencananya kan yang tadi udahlah, mudah-mudahan semakin membaik kondisinya. Aman. Nah rencana kedepannya Kafein kan tadi katanya barusan Single ketiga ya. Single ketiga. Itu rencananya kedepannya single ketiga itu mau rilis kapan rencananya? Insya Allah Bulan depan ya? bulan depan. Bulan depan, berarti Mei ya? Mei Juni lah. Mei Juni. Bulan Mei. Nah itu single ketiga judulnya apa Kang? Apa Jud? Kasih tahu. Kang Yud. Judulnya Setengah Bunga. Setengah bunga. Jadi masternya udah jadi, tinggal kita bikin video klip sekarang. Tinggal video klip. Master rekaman sudah beres semuanya. Udah beres semuanya. Tinggal rilis aja. Tinggal upload digital, rilis, publishingnya mungkin diurus, gitu semuanya ya, gitu. Nah itu ceritanya masih nggak jauh-jauh dari cinta. Masih nggak jauh-jauh dari cinta, karena memang lagu-lagu Kafein tuh memang temanya di area situ ya, dari saya mau sosial ada rumah ya. Atau kayak kemarin gitu kan, kayak teman-teman Sukatani gitu. Iya. Pemor religi mah kudu sadar dulu aja. Jadi intinya mah Kafein format baru ini alhamdulillah terjaga dengan baik ya. Materi recording lah. Ada rencana continuity gitu, misalkan per 3 bulan kita rilis gitu, nggak Kafein buat ngejaga eksistensinya Kang. Karena kan zaman sekarang itu eksistensi penting, konsisten. Iya, konsistensi itu penting banget dalam rilisan.
Ya insya Allah mudah-mudahan. beternak karya gitu ya. Harusnya sih per 3 bulan ya Kang ya. Harus tiga bulan. ya idealnya biasanya gitu kan. Tapi kan tergantung Beres. nanti promosi. Nah, promo 3 bulan, rilis lagi promo 3. Biasanya yang saya lihat dari anak-anak zaman sekarang, kayak generasi zilenial melakukan itu. Ya. Baik di treatment atau enggak, tetap harus rilis gitu biasanya. Itu ada rencana dilakukan oleh kalian juga seperti itu ya. Terus ada rencana nge-remake nggak sih lagu-lagu lama dengan formatnya Cikin gitu sekarang? Remix Lagu insya lama Allah kan ada banyak sih, hitsnya mungkin, banyak. mungkin ini lagi nge-brand dulu si vokalis bukan udah cukup belum ya, masih terus berjalan ya. Iya. Dengan karya yang terbaru dengan versi Cikin, lagu-lagu yang baru lah dari Kafein. Insya Allah di tahun-tahun depan kita bikin yang remix. Remake lagi, mungkin bisa dengan collab dengan artis lain, kayak gitu juga karena itu mungkin kan. dengan Bapak ini Ayo. collab yuk. Saya mau budak hip hop. Justru itu jadi bikin Oh ya Karena kita mau pakai di tengah-tengah ada hip hop. Iya benar. Lintas genre emang sekarang lagi banyak dilakukan ya. Kita bikin aja. Collab-collabnya. Collabnya tambah lagi yang Ken sekarang. Bener mau nggak? Ayo. Ayo atuh. Iya mah jika mau dijukanya. si Gordon kemarin. Ayo tuh Ya udah nanti ini kita bahas. Kita bahas ya di luar ini gitu nanti kita bahas. Bisa karena si kolaborasi itu memang salah satu optimasi terpenting di promosi sekarang. Betul. Soalnya kadang gini ya, kalau saya misalkan membuat lagu ya Yudya si Kafein, gimana biar berwarna? Iya. Kan kita butuh sentuhan-sentuhan Betul. musisi kok atau misalkan vokalis yang bisa membuat lebih berwarna kan? Iya benar. Kadang-kadang kita Explore lah, kita geus bedaan can kan gitu sih ya, geus bedaan can. Nah, kita nih kayaknya butuh featuring nih atau Iya. yang masuk X instrumen gitu lah ya siapa zaman sekarang yang- tuh ya. X Iya, gitu jadi kolaborasi. biar menambah ke Betul. Warna. Ini mah harus diperbanyak kayaknya yang begini-begini. Terutama untuk generasi kita yang era-era lama nih harus mulai menggandeng juga generasi baru Cikin atau sesama tengah-tengah, generasi. Hah? milenium dia. Oh, milenium ya? Kelahiran tahun berapa ya? 90-an. Oh, 90-an. Wah, aduh jauh tuh umurnya. Ngasuh ya mah. Oke, udah panjang lebar banget nih kita udah ini banyak banget yang diceritain kita udah lama banget nih. Udah 1 jam lebih ya? Kita ngobrol. Iya. 1 jam setengah ya? Jam setengah. Nggak Jam kerasa berapa ya sekarang? kita ngobrol. Sekarang udah jam 6. Ya pokoknya good luck lah maksudnya buat Kafein kedepannya dengan formasi baru. Amin. Tidak ada masalah lagi dan semua masalah yang kemarin sempat berjalan itu menjadi sesuatu yang akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan hubungan dengan antara X juga segala macam mungkin tetap secara pertemanan silaturahminya tetap harus berjalan gitu ya gitu. Mudah-mudahan ini harapannya seperti itu ke depannya. Nah, ada kata motivasi nggak? Misalnya ini tadi kan kita udah berjalan panjang nih ya obrolannya dari awal ke bentuk sampai akhirnya survive-nya seperti apa sampai ada trouble, permasalahan. Mudah-mudahan ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton bahwa kita dengan permasalahan seberat ini pun kita bisa survive. Mudah-mudahan ada motivasi nggak buat yang mau lagi mulai merintis nih Kang gitu. Pesan dari Kang Ya, sebagai senior. Kalau saya pribadi terus aja berkarya karena lagu itu tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek ya. Tidak ada yang jelek, rahasia itu. Oke. Benar. Lagu tuh jadi ajaib lah maksudnya ada timingnya mungkin ya nanti juga ada timingnya waktunya untuk ternyata bisa kena nih. Iya. Kita bikin aja terus gitu. Oke. Jangan ada ini harus bikin lagu yang bagus dan nggak ada rumusnya kan gitu. Nggak ada lagu yang Iya. bagusnya yang gimana gitu. Relatif ya, Relatif. relatif ya, gitu. karena belum tentu kita suka orang suka, Ya. orang suka belum tentu yang kita suka, gitu kan, gitu ya. Jadi memang yang penting konsisten aja, Ya. berkarya terus, mungkin gitu ya, semangat, gagal jangan nyerah, Ya itu. itu yang paling penting mungkin ya untuk generasi-generasi yang sekarang yang baru-baru. Wah, resep nih ngobrolnya panjang sekali sampai nggak kerasa waktunya kita. Pokoknya thank you banget buat teman-teman Kafein ya, ada Kang Sama-sama, Yudi, Kang Benny. Cikin juga thank you banget udah mampir, udah ngobrol, udah jujur banget tadi ceritanya. Ada yang jujur tuh, ada yang harus jujur sih. Iya harus jujur sih sekarang mah. Kalau nggak jujur mah bahaya kan, gitu. Udah jujur ngobrol, berarti Kafein tuh memang adalah bukti bahwa evolusi bukan berarti kehilangan identitas ya. Betul. Maksudnya. Bener kan? Betul. Jadi Kafein itu udah bisa menunjukkan itu ke publik sekarang. Dan terbukti dengan masih bisa berjalan dan bertahan dengan vokalis baru pun gitu. Amin. Gitu pokoknya thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow dan share, like, komen kalau kamu suka dengan episode yang sekarang dengan teman-teman Kafein.
Nanti kita ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain nextnya dan tema yang lain. Pokoknya kita akan tetap hadir buat kalian. Satu lagi. Apa? Follow terus ya. Pantengin terus Kafein Band Official. Lupa. Ntar dulu. Lupa. Tadi kan belum nanya nih buat para penonton akunnya kalau mau follow Kafein. Kafein Band Official. Jadi Kafein itu sekarang dengan formasi baru tuh sudah rilis 2 single dan sekarang mau ketiga. Ketiga single ya. Jadi biar tahu dengan formasi baru masuk aja ke Kafein Band Official. Iya, itu informasinya ada di sana semua. Iya. Terus ada Pelangi Record. Pelangi Record. Oh, di Pelangi Record, labelnya di Pelangi Record. Iya. Oke. Dan Akunnya semua di Kafein Band Official. YouTube, Iya, YouTube-nya? Instagram, TikTok, semua sama. Penulisannya? Sama Kafein Kafein Band. FF Band Band Official. Oke, buat teman-teman yang semuanya yang pengen tahu dan kepo lagi Kafein sekarang seperti apa, aktivitasnya seperti apa, tinggal datengin tadi akun-akunnya. Oke, nuhun pisan Kang, pokoknya semuanya Kang Yudi, Kang Beni, Cikin, thank you Semangat banget. terus. Semangat terus, berjalan terus. Albumnya meledak ya, singlenya meledak ya. amin, Nah amin. sekarang ya, mudah-mudahan. Nuhun pisan atuh kalau gitu. Pokoknya kita akan balik lagi dengan bintang tamu yang lain. Tetap ikutin di program channel kita. Mari kita bahas. Thank you. Nuhun Kang Yud, Kang Ben, Cikin, nuhun bisa. Yuk.